can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 6 hari Jumat 13 Agustus 2021. Yuk teman-teman, siapkan buku paketnya ya. Kita baca basmalah dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Hari ini teman-teman belajar tentang penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menitik beratkan pada sikap kemanusiaan. Nah, simbolnya adalah rantai. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya. Jadi simbolnya adalah rantai. Oke, sudah siap? Kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Nah, penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Hak adalah yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah yang kita kerjakan. Salah satu contohnya adalah semua anak Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Lanjut, penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya yaitu saling berbagi, merupakan satu tindakan kemanusiaan, atau juga memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai kemampuan adalah tindakan yang terpuji. Jadi ingat, sesuai dengan kemampuan ya, jangan sampai kita membantu orang malah kita membantunya dengan hasil dari mencuri atau hasil dari yang tidak baik. Jadi membantu sesuai dengan kemampuan yang kita punya, baik itu pikiran, tenaga, maupun materi yang kita punya. Lanjut, nah kenapa kita harus saling melakukan kegiatan kemanusiaan? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang kurang layak. Contohnya teman-teman bisa lihat ya di halaman 11, yaitu banyak sekali saudara-saudara kita yang masih tinggal di pinggiran rel kereta api. Oke, lanjut kembali. Penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila yang ketiga adalah tidak semena-mena kepada orang lain atau tidak melakukan hal yang merugikan kepada orang lain. Contohnya nih ya, teman-teman bisa lihat, Masya Allah ya, nih suatu ruangan tamu berantakan sekali. Nah teman-teman ingat ya, tidak memberikan pekerjaan yang terlalu berat ya. Misalnya kita apa? Nih tindakan tidak menghargai asisten rumah tangga kita. Jadi kita harus menghargai asisten rumah tangga kita, karena tanpa mereka maka pekerjaan yang ada dalam rumah kita akan menjadi kacau. Jadi saling menghargai. Kalau misalnya kita bisa membantu, nah itu lebih baik. Misalnya kita membantu yang ringan, misalnya menyapu, mencuci piring, mengelap kaca, sehingga pekerjaan rumah dapat terselesaikan dengan baik dan rumah menjadi nyaman. Lanjut lagi, penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila adalah yang keempat, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini salah satu contohnya yaitu pembangunan tenda darurat bagi korban bencana gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat. Ya, alhamdulillah, sila kedua sudah. Kita lanjut dengan penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan kalian. Nah, penerapannya adalah yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini salah satu contohnya yaitu berpartisipasi saat pemilihan umum, merupakan penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Nah, yang kedua,
Penerapan dalam sila ketiga Persatuan Indonesia adalah cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Maksudnya apa sih? Yaitu yang pertama, sikap mencintai tanah air berarti merasa bangga terhadap budaya bangsa. Karena Masya Allah ya, budaya bangsa Indonesia itu sangat luar biasa dan sangat unik-unik loh. Ada ngaben di Bali, ada ngarap Maulud, terus ada banyak sekali deh, ada sekaten dan masih banyak lagi yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Yang kedua adalah cinta tanah air juga berarti rela berkorban demi kepentingan bangsa. Misalnya bila bangsa ini membutuhkan kita untuk misalnya berjuang dalam membela negara dari bangsa penjajah seperti yang dilakukan para pahlawan, dan kita rela berkorbannya karena sebagai pelajar, maka kita adalah dengan belajar dengan giat supaya kehidupan bangsa kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa Indonesia bisa diterapkan adalah orang yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Jadi yang tadi ya, contohnya tentang pemilihan umum. Kita harus memilih untuk apa? Untuk kepentingan bangsa kita, untuk menjadi negara yang lebih baik dalam segi pemerintahan, dalam pengaturan negara kita. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Nggak mau aku memilih karena nggak sesuai dengan pilihanku. Semua bisa didiskusikan dengan baik sehingga kita akan mendapatkan kepentingan bangsa dan negara lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Oke deh teman-teman, alhamdulillah itulah penerapan nilai-nilai Pancasila, sila kedua dan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan semangat selalu ya. Yuk kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.